Dia lihat Mama Vivi ni pintar sekali ya. Dia punya gaya bahasanya, penyusunan kata-katanya, poin-poin yang keluar daripada mulutnya buat saya terfikir benar juga ya. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel HM Studio. Piye kabar re? Moga semuanya baik-baik aja ya guys. Apa-apa guys, sebelum kita mulakan reaction kita kali ini, saya nak doakan kepada anda semuanya dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton dan juga setelah pun mendukung channel ini. Terima kasih banyak atas sokongan anda semua. Dan pada anda guys yang baru aja singgah ke HM Studio, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Moga channel ini makin berkembang lagi. Baik guys, ayo kita lanjutkan terus ke video reactionnya, di mana kali ini saya nak react satu video yang merupakan request daripada rakan subscriber, iaitu Bambang Ibek. Itu namanya. Maaf ya kalau saya salah sebut nama anda, moga betul lah sebutannya. Dan beliau nak saya react video daripada channel Nizam Taha guys. Ayo dong bantu subscribe channel Nizam Taha ini, tanda dukungan dan sokongan anda semua guys. Baik guys, dengan judulnya kali ini viral. Ucapan Mama Vivi asli Papua ada benarnya juga terkait Presiden Jokowi. Mama bilang ini. Itu judulnya guys. Seorang wanita asli Papua yang bilang sesuatu terkait Presiden Jokowi guys. Apa yang dibilang olehnya? Ayo guys, mari sama-sama kita simak di dalam video kali ini dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang luar Selamat biasa siang. di depan ini. Iya, shalom. Saya panggil mama saja lah. Biasanya saya panggil mama kalau wanita Ya. Papua. Iya, boleh. Saya mau bertanya sedikit bersama mama siapa ini? Saya biasa dipanggil Mavi, Mama Vivi. Mama Mavi. Vivi. Iya, Mama Vivi. Singkatan Mama Vivi, Mavi. Nama lengkapnya Mama Vivi apa? saya orang Paniai, orang Nabire. Panyai. Orang Nabire. Iya, saya aslinya orang Nabire. Saya Vivi, biasa nama hari-hari Saya pun Vivi, sebenarnya tapi nama tak lengkapnya berapa tahu Agustina daerah-daerah di Papua Mote. ni. Iya, saya Mote. Kalau orang panggil tetap Mama Vivi. Iya, kadang-kadang orang Mavi berteriaknya begitu. Oh, Mavi. Iya. Mavi. Iya. Saat ini Mama Mavi ini berada di mana sekarang? Saya sekarang ada di Kota Sorong. Oh, di Kota Sorong. Jadi intinya dari Nabire ke Kota Sorong sudah lama lah ya? Iya. Saya Dari sudah kecil hampir ya? berapa tahun di sini ya? Sudah 18 tahun. 18 tahun 18 di tahun. sini. 18 Lama. tahun Iya. di sini. Udah lama sekali. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nizam Tahar. Nizam YouTube Tahar. saya namanya Nizam Taha Tahar. juga. Kalau di Facebook Papua Viral Sedunia. Oh, ada Facebooknya. Iya. Papua Saya Viral mau Sedunia guys. bertanya sedikit terkait Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Iya. Joko Widodo. Yang Iya. Mama Iya. tahu terkait siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo. Kira-kira bagaimana menurut Mama? Siapa beliau? Kalau yang saya tahu itu dulunya saya tidak tahu beliau itu siapa. Ibu ni nggak tahu siapa tu Pak Presiden guys. Presiden Jokowi. Tapi mungkin dululah, sekarang mungkin sudah tahu kot. Saya tahu beliau itu setelah beliau diangkat menjadi presiden. Itu yang Pertama saya kali kenal guys beliau saya dengar dari orang tak situ. kenal Presiden Jokowi. Dia Ini yang itu, pertama, Bapak Presiden itu pribadi yang luar biasa. Presiden itu ada pribadi itu yang luar terlihat biasa. dari kepemimpinannya, dan seorang yang baik itu pasti akan mendapatkan banyak hujatan. Kenapa tu? Bapak Jokowi itu untuk saya pribadi tidak ada seorang pemimpin seperti beliau.
Tidak ada pemimpin. Saya berbicara beliau, bukan guys. karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, Pintar ya, makan Ibu bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Seperti yang kalau kita lihat di Sorong ini, waktu dia datang, Bapak datang ke pasar. Aduh, itu seperti tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya. Bertanya, karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya. Wah, itu dah guys. Saya nampak begitu tinggi ya nilai kebaikan Pak Presiden Jokowi ni di mata orang Papua, terutamanya Mama Vivi ni. Beliau begitu mengagumi pribadi Presiden Jokowi. Nah guys, begitu. Katanya banyak juga sumbangan dan juga bakti ataupun jasa Pak Presiden Jokowi ni kepada mereka. Wah, kalau kita lihat pun banyak juga ya pembangunan dan juga pendidikan yang disumbangkan oleh Pak Presiden Jokowi ni kepada Papua. Kita nampak begitulah kenapa Pak Presiden Jokowi ni begitu dihargai oleh orang-orang Papua ni. Dan katanya Bapak Presiden sanggup datang ke lapangan, bertanya sendiri apa masalah mereka ni. Itu yang mereka butuhkan, pertanyaan. Barulah pemimpin tahu apa yang mereka mahukan sebenarnya. Wah, pintar ya Mama Vivi ni. Ya, setuju. Pintar. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Banyak yang menjatuhkan Pak Ya, Jokowi. saya tidak bisa Banyak bilang berita banyak, tapi yang- itu sudah terjadi. Ya salah. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Satu hal yang saya lihat dengan nyata itu, kemarin Bapak turun di Jayapura, terus Bapak singgah beli noken sama satu suster di Jayapura. Aduh, Bapak saya senang sekali. Itu saya punya kepala asrama. Pas Bapak hari itu beli noken, saya bilang, aduh Tuhan, bersyukur. Dan Tuhan tidak pernah menempatkan orang yang baik pada yang jahat. Sabar dulu Mama, saya mau tanya. Kok bisa itu kepala asrama? Siapa namanya? Kenapa bisa kepala asrama? Hari itu kan saya sempat nonton, itu ada teman secara langsung. Pas hari itu Bapak ke Jayapura lewat, kalau tidak salah tuh suster tuh berteriak, Bapak turun. Oh iya benar. Suster itu Suster Alexia. Saya kenal baik dengan suster itu karena saya punya kepala asrama waktu saya SMA Bagus dulu ya, di Mama Vivi Jayapura. ini. Saya SMA Caritas. Pintar. Titip pesan Bapak kalau mau lihat asrama itu. Asrama itu begini, dia membangun orang Papua, khususnya kami orang-orang yang dari gunung sana Bapak. Itu asrama Caritas itu. Waduh guys, saya lihat Mama Vivi ni pintar sekali ya. Dia punya gaya bahasanya, penyusunan kata-katanya, poin-poin yang keluar daripada mulutnya buat saya terfikir, benar juga ya. Wah, luar biasa ibu ni. Jadi waktu itu Bapak beli noken di suster itu, udah saya senang sekali. Seperti apa ya, walaupun tidak didatangi oleh Bapak, tapi melihat begitu tuh, sudah, bahagianya sudah ada. Wah. Sudah sampai di saya begitu. Bagus. Tuh. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya?
Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun, Pak Presiden begitu humble ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kah? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangun. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Ya. Itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Ya, melihat kalau dari yang hal-hal kecil yang itu kecil saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Nah, Terkait luar biasa. isu-isu yang berkembang di Republik Indonesia ini yang terkait 3 periode. Kan banyak mahasiswa yang jalan demo kan? Ya, saya dengar Bapak Presiden tinggal lagi 2 periode ya. Lagi dua periode. Di mana-mana demo terkait 3 periode. Ini saya mau bertanya untuk Mama khusus ini. Terkait 3 periode menurut Mama gimana? Ya, kalau saya pribadi saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya Mama? Alasannya, 3 periode. kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini. Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini. Baik di Papua Barat maupun di Papua. Banyak pembangunan Jadi, yang sebenarnya Jokowi buat ya. Yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju. Apa yang membuat mereka tidak setuju? Nah, terbaik soalannya. Apa yang membuatkan mereka tidak setuju? Itu suatu soalan yang baik, guys. Pintar ya ibu ni. Biasalah kan kalau kita lihat seorang pemimpin ni, bukan orang kata bukan gampang lah nak menjadi seorang presiden ataupun seorang pemimpin ni. Banyak hal yang mereka perlu lihat ya guys. Bukan semua perkara yang mereka boleh senangkan kita. Bukan semua mereka boleh bagi apa yang kita mahukan. Kerana mereka di atas, kita di bawah. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku di atas, apa yang risiko yang mereka nampak. Kita hanya nampak satu jalan, tapi mereka nampak banyak jalan. Itulah bukan gampang menjadi seorang pemimpin. Pokoknya seperti itulah Kita mau contoh. menunggu apa? Mau menunggu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana ya saya mau bilang? Kalau saya tidak setuju orang demo-demo. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang telah lalu-lalu. Kalau mau dilihat itu beda jauh. Tetapi Beda jauh dulu dengan negara sekarang. ini bukan saya sendiri punya. Gitu. Ya, Ada aturannya. ada aturannya. Jadi intinya kalau 3 periode Mama tetap setuju. Maju Bapak. Walaupun di undang-undang cuma cukup 2 periode. Iya. Kalau memang kita bisa rubah undang-undang karena apa? Pilihan rakyat. Rubah Pilihan itu rakyat. undang-undang. Pilihan rakyat. Ini bagus Setuju, ya. Mama? Pilihan Setuju. rakyat. Tidak. Saya setuju bukan karena mau apa tidak. Karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Tapi memang jujur saya tidak kenal Pace dia. Pak Jokowi ini saya tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Waktu Jokowi kemarin ke Jujur benar Kabupaten Sorong, ibu nih. Weh, itu heboh. Aduh, Bapak buang-buang baju, baju hitam. Terus buang baju. Mama posisi itu di saat itu ada di situ. Kebetulan saya ada waktu itu, pas dekat area penanaman jagung di situ. Banyak PNS-PNS Oh yang banyak, foto bareng, Bapak. kan? Oh banyak sekali. Mereka berjejer. Seandainya hari itu Bapak bisa turun, pasti Bapak tuh mau turun, tapi pengawalan sangat ketat. Ya, Mungkin dalam pemimpin kan. apa situasi pandemi Pengawalannya Iya, mesti ketat lah. makanya dikawal lebih ketat, Iya. extra hati-hati kan. Iya, itu biasanya kalau pejabat macam orang 01 negara datang tuh pasti naik mobilnya tuh hilang. Tapi Bapak tidak, kaca mobil dibuka, Turun. tangan diangkat, tangan kiri buang baju. Wah, itu kalau saya Semua itu tuh dilihat pemandangan ya. yang bagaimana ya? Masya Allah. Sukacita kalau saya suka cita sekali melihat begitu. Wah. Heeh. Aduh,
berharap sih bisa ketemu dengan bapak dia. Ternyata Bapak Presiden betul-betul memenangi hati Mama Vivi ni guys. Beliau begitu mengagumi guys Presiden Jokowi, Masya Allah. Hanya untuk, iya berharap. Luar biasa. Tidak banyak, hanya bisa apa ya, pegang tangannya saja sudah Tangan cukup. foto Wah. aja Iya sudah sudah. luar biasa ya. Iya, artinya begini. Bukan karena saya rasa apa tidak. Saya sukacitanya tuh karena banyak hal yang Bapak buat untuk kami di Papua ini. Banyak hal. Banyak hal yang Itu saja Presiden buat sukacitanya di itu. Papua. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo turun ke Kota Sorong lagi, dan seandainya nih, Mama ketemu nih, Suka dia. Mama mau kasih apa Masya buat Allah. Bapak Jokowi? Saya sih, yang saya bisa itu ya mungkin noken. Wah. Saya Oh, bikin backnya sendiri lawa. sudah Coba kalau lihat dulu. Ini asli, Mama punya bikinan sendiri. ya ada banyak hal, iya banyak macam, iya banyak. Oh, buatan Iya. sendiri Kita itu, orang guys. gunung tuh rata-rata bisa buat noken. Noken. Iya. Kalau ini dia nokennya sudah dari benang-benang toko, benang-benang pabrik. Kalau kita saya punya kampung itu dari kulit-kulit kayu. Iya. Yang pernah Bapak beli di Jayapura itu sudah kayak begitu. Iya. Kalau ini dari benang toko. Tapi itu bikinan sendiri. Iya. Ya? Luar biasa. Semoga Bapak Jokowi melihat video ini dan Ada juga ke semoga saya. suatu saat nanti Siapa mau? sebelum Bapak Jokowi turun ya ke Kota Sorong dulu lah. Ya. Terus satu lagi buat Pintar, Ibu. ibu nih pintar. Ibu terima Serius, kasih sudah pintar. dampingi Bapak. Itu saja. Saya senang dengan Ibu, senang sekali. Apa yang Mama tahu tentang Ibu Negara? Saya tidak Ibu tahu negara. dia sama sekali. Sudah tahu. Iya, Di Bapak presiden. dengan Ibu saya tidak Yang tahu. Mama lihat di video Iya, cuma- sifatnya iya. bagaimana menurut Mama? Saya tuh kalau lihat tuh saya mau menangis karena bagaimana ya, kesehariannya mereka tuh dapat dengan saya begitu. Oh. Iya, maksudnya macam Bapak di panggung terus Bapak punya rambut ini, Ibu spontan saja bicara itu. Hal itu hal yang Hal mungkin sekecil orang bilang itu. iya, orang bilang mungkin itu biasa. Tapi menurut saya itu luar biasa. Perhatiannya Itu iya. Waduh guys, tersentuh juga saya guys dengan kata-kata daripada Mama Vivi ini. Beliau nampak pribadi Presiden Jokowi dan juga isterinya. Beliau nampak, walaupun kita nampak itu hal yang kecil-kecil aja guys. Tapi begitu besar di mata Mama Vivi ini. Wah, beliau sungguh-sungguh mengagumi Presiden ya. Wah, Perhatiannya luar biasa. Bagaimana Ibu tuh orangnya sederhana sekali ya, sangat berbeda dengan ibu-ibu negara yang saya lihat. Wah, iya luar biasa. Ibu tuh yang luar biasa baru Bapak. Kalau saya, Ibu luar biasa baru Jadi Bapak. ibu Istrinya nomor dulu, satu. Iya, baru Ibu nomor Bapak Bapak Presiden. nomor 2. Oh, iya. Iya, Bapak nomor 2. begitu. Aduh. Terbaik, the best. Jadi Ya. Lucu kesan juga Mama terakhir Vivi ini. buat penyampaian dari Mama buat Pak Jokowi terakhir lah. Dan sebentar lagi 2024 ya kita ganti presiden kan. Iya. Ya apa yang mau pesan lah buat Ya. Pak Jokowi? Saya tuh Bapak jaga kesehatan nomor 1. Kalau Tuhan izinkan, tidak ada yang bisa melawan Tuhan untuk Bapak terpilih kembali melalui rakyat. Melalui rakyat. Kalau Tuhan izinkan. Benar. Karena apa yang Bapak bikinkan, saya percaya itu bukan lewat apa, tapi lewat hati. Lewat apa yang Bapak pikirkan, dan Bapak sampaikan, Bapak salurkan itu. Itu saja. Luar biasa. Oke guys, begitu kira-kira pendapat Mama Vivi, Vivi yang luar biasa mencintai, luar menyayangi, biasa, menyanjungi Bapak Presiden Pintar Republik banget. Indonesia. Poin-poin yang Bapak dia Joko kasih tahu Widodo. tuh. Sehat selalu Bapak Presiden. Wah, Ya. buat saya Kami di terfikir-fikir tanah juga Papua, guys. Papua Barat, Papua seluruh khususnya Papua, kami sayang sama Bapak Joko Widodo. I love you Bapak Joko Widodo. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. yang
Baik guys, demikian video yang kita baru reactionkan sebentar tadi guys, daripada channel Nizam Taha dengan judulnya Viral Ucapan Mama Vivi Asli Papua. Ada benarnya juga terkait Presiden Jokowi. Mama bilang ini. Itu judulnya guys. Mama Vivi seorang wanita asli Papua yang kita lihat begitu menghargai, begitu mencintai kepimpinan Bapak Presiden Jokowi. Kita dapat lihat dengan jelas begitu tinggi nilai kebaikan Bapak Presiden Jokowi ni di mata orang-orang Papua. Banyak sumbangan dan juga jasa Pak Presiden Jokowi ni kepada orang-orang Papua bagi membangunkan orang-orang Papua dari segi pendidikan, kemajuan dan juga pembangunan yang ada. Jadi itulah sebabnya kenapa orang Papua sangat senang dengan Presiden Jokowi, dengan karisma dan ketokohannya. Dan juga Bapak Presiden Jokowi ni sangat humble ya, berjiwa rakyat lagi. Tentang hujatan tu biasalah, mana-mana pemimpin di dunia ni pasti merasai hujatan-hujatan. Kerana bagi pendapat saya lah, bukan gampang ya nak menjadi pemimpin ni, kerana bukan semua perkara mereka boleh menyenangkan kita ataupun semua yang kita nak, semua yang kita mahukan mereka dapat laksanakan. Ada perkara-perkara yang kita mahukan mereka tak dapat nak laksanakan. Mungkin ada sebab-sebabnya. Tapi secara peribadi lah, yang saya nampak Presiden Jokowi ni dengan ketokohannya, karismanya, bagi saya sangat menyenangkan. Dan beliau juga sangat dikenali di dunia guys. Bagi saya masih terlalu awal Indonesia untuk kehilangan ketokohan dan kepimpinan daripada Bapak Presiden Jokowi ni. Bagi saya banyak lagi idea-idea Bapak Presiden yang masih belum terlaksana lagi. Dan saya lihat visi dan misinya begitu jelas dan begitu jauh untuk kemajuan Indonesia. Dan kita nampak hari ini macam mana kemajuan, kemodenan dan juga pembangunan yang kita dapat lihat pesat membangun di Indonesia dan juga di Papua. Wah, Masya Allah. Itulah antara jasa dan juga di bawah kepimpinan Bapak Presiden, Indonesia makin pesat membangun. Bukan saja dari struktur pembangunan tetapi dari segi ekonominya juga guys. Itulah dia sosok Presiden Jokowi. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kepada anda yang sudah nonton bareng sama saya daripada awal sehinggalah selesai video ini. Terima kasih atas sokongan-dukungan anda. Baik guys, saya rasa itu saja guys. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Moga kita bertemu lagi di next video. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye bye. Assalamualaikum.